A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Semoga kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan semoga diistiqomahkan dalam beramal saleh, melakukan kebaikan, dan semoga kelak dipertemukan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai, yang kita tegakkan sunnahnya, dan semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab-adab kepada sesama, ya, sesama muslim tentunya. Ya, an la yamassahu bisu'in aw yanalahu bimakruhin wa dzalika liqaulihi alaihi salatu wassalam kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Tidak menyakiti atau menimpakan keburukan bagi orang lain. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muslim ala muslim haramun. Semua bagian dari seorang muslim haram atas muslim yang lainnya, yakni darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ada hal-hal yang wajib kita jaga. Kita tidak boleh merampas haknya. Ya. Di sini disebutkan ada 3, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Darahnya itu tentunya ya kita tidak boleh menumpahkan darah sesama muslim. Dikit-dikit padu, berkelahi, ya main pukul, makin kasar, tidak boleh. Ya, karena darahnya itu darah yang diharam untuk ditumpahkan. Ya, maka kalau lihat ada pertengkaran sesama kaum muslimin, ya mesake, kasihan seperti ini, tidak boleh. Ya, maka kepada sesama muslimin ya tentunya harus legowo, lebih pemaaf. Ya meskipun prakteknya ini susah, sulit, tapi nyatanya memang ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang apa? Wa maluhu, ya, tentang hartanya. Jadi kalau pengen persahabat langgeng, persaudaraan langgeng, hubungan pertemanan langgeng, maka jangan pernah berpikiran untuk mengambil harta dia dari sisinya. Ya. Dengan cara apa ya? Apapun. Dengan cara mendoliminya, mencuranginya, atau dengan utang kepadanya. Nah ini ya nanti akan timbul yang namanya perselisihan, yang akan timbul sekat di situ. Ya. Jadi memang kalau sudah bicara harta ini, ya manusia itu senangnya harta. Tidak ada sini yang tidak senang harta, ada nggak? Kasihkan saya kalau tidak senang. Ya, kita semua senang. Ya, ibu-ibu senang emas, berlian, senang tak Bu? Iya senang, walaupun ngantuk ngaji ini. Ya. Tidak tahu ya hari ini malam ini kok ngantuk banget ya. Ya ini masya Allah ya.
inilah godaan ngaji setelah Isya. Ya, tapi nanti insya Allah pas soto keluar melek kabeh. Insya Allah. Maka disebutkan di dalam surah Al-Fajr ya, ayat 20 ya, di situ disebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ingat, cinta berlebihan itu di sini disebutkan hadza sifatun ammatul lil kafirin. Sifat umumnya orang-orang kafir itu dia cinta hartanya luar biasa. Diluaskan lagi wa kadzalika hiya sifatul insan bi tabiatihi. Ya. Demikian pula sifat manusia secara asalnya, secara tabiatnya, bahwasanya dia senang harta. An yuhibbul mal. Terlebih lagi hassatan idza kana al mal maktasaban bijuhdin kabir. Terlebih lagi harta tersebut diraih dengan susah payah. Ya. Lah ya kita cari susah-susah, ngumpulin 20.000, 50.000 buat berangkat umroh, ditipu travel. Ini ya, ini zalim betul. Saya lihat pelakunya itu sampai joget-joget di pengadilan itu. Ya Allah, terus besok kamu di akhirat itu seperti apa? Ya, yang itu ditipu itu ibu-ibu ya. Wah, kok tega toh Pak? Kok tega toh Pak? 20.000 saya buruh cuci loh Pak. Bayangkan itu. Besok di akhirat dia akan menerima itu semua balasannya. Kita di sini bisa nyewa pengacara, nyewa preman, nyewa ini untuk mengintimidasi orang ya. Tapi akan tiba waktunya nanti tidak ada yang bisa membela kita. Ya, kejahatan akan nampak dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'iraqil jabin, dengan membanting tulang, fa ba'da an yahsulu alaihi, dengan mengeluarkan keringat yang luar biasa. Yutlabu minhum an yunfiquhu, kemudian setelah dapat disuruh menginfakkan, Pak. Inilah ujian orang punya harta. Ya. Nunggu dia jualan risoles, jual risoles goreng ya. Baru buka. Alhamdulillah setelah nunggu 3 jam laku 60.000, dapat uang 60.000. Alhamdulillah. Datang saudaranya, datang temannya ke dia, Mbak pinjam 50.000. Angel, iya memang angel, memang berat, dan itulah ujian. Ya. Meskipun jumlahnya hanya ribuan, puluhan ribu, tapi nyatanya ketika dia membayangkan beberapa jam tadi, ngolahnya, kulaannya, nunggu pembelinya, sampai capek Pak. Tahu-tahu ada orang minjem 50.000, sisa 10.000. Ya inilah Pak. Wa tuhibbunal mala hubban jamah. Dites nih. Kamu suka, betul-betul suka membabi buta enggak ini sama harta? Ya. Tapi kalau orang sudah, ya ini bertingkat-tingkat ya Pak. Iman itu sesuai tingkatannya ujiannya. Ya, maka kalau kita diuji dengan seperti itu, ya alhamdulillah. Kita sedang diproses oleh Allah, lagi divalidasi oleh Allah. Benar nggak omonganmu itu? Ya, kalau kamu peduli sesama, kalau kamu mau nolong, kalau kamu ikuti nabimu, ya bersedekah, menginfakkan harta. Benar enggak omonganmu? Diuji Pak. Ya, maka kalau dia melalui proses itu, janji Allah akan diberikan. Apa? Ya kemuliaan, kebahagiaan. Nah, perlu kita ingat, semuanya akan menyesal. Termasuk orang mukmin juga. Menyesalnya apa? Ya ini. Ketika diperintahkan untuk berbuat baik, dia hanya setengah-setengah menolong orang. Ya. Ini dan banyak hal yang menjadikan seseorang itu aras-arasan, kapok menolong orang. Ya, ini Ustadz, saya tuh sudah nolong fulan, tapi fulan itu tidak punya terima kasih. Ya, kita nggak butuh terima kasihnya. Inilah yang menjadi penguji keikhlasan kita. Maka kalau sudah bantu selesai sudah. Saya nggak ngarepin senyumanmu, terima kasihmu,
ucapan baikmu, pujianmu tidak butuh. Yang saya butuhkan, saya mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti Allah menerima amal kita apa? Dimudahkan Anda beramal soleh ke yang lain lagi. Ya, karena tanda salah satu qabulul amal ya diterimanya amal, salah satu tandanya apa? Anda diizinkan untuk beramal soleh lagi. Ya, misal nolong satu orang, Anda diberikan nanti kesempatan untuk apa lagi? Nolong orang lain lagi. Dan Anda tidak ada kapoknya. Ya, sering ditipu, ya sering ditipu. Termasuk yang ngomong ini sering ditipu ini. Iya. Ya karena ya pengalaman. Makanya saya umumkan kepada semuanya ya, yang punya urusan-urusan ini, bertakwalah kepada Allah. Sungguh hisab di akhirat lebih berat daripada menanggung rasa malu di dunia. Mending kita dipermalukan di dunia nggak apa-apa, daripada nanti di akhirat menanggung beban karena pengkhianatan yang kita lakukan. Ini makanya saya kalau dengar ada orang ini, orang itu, kasus ini, kasus itu, ini kok tidak takut ya? Ya, itu yang kemarin udah 300 triliun ya. Itu saya tidak bayangin duitnya sepiro kira-kira. Ya. Kita nilep uang parkir saja takut kok. Parkir itu loh. Ya. Loh ya toh. Di lahan parkir, kita parkir di situ tidak bayar. Nah, ini bahaya. Ya toh. 2000 tapi menjadi hisab yang berbahaya. Lah tapi kalau orang sudah tidak takut sama Allah, Rane, ayo cepat gas. Lumayan 2.000 orang bayar. Tuh. Nah, nggak tahu saya. Nah ini loh, ya. Maka hal-hal yang seperti ini berat besok. Nah kembali lagi, ya. Ma'annal mal la yusahibu sahibahu ba'dal maut. Padahal kita semua tahu tidak akan dibawa mati harta tersebut. Ya. Fal haqiqatu hiya anna malana huwa ma nufiknahu. Hakikat harta itu adalah apa yang kita infakkan, yaitu harta kita. Loh sebanyak apa jenengan infak kira-kira? Kira-kira. Ini kalau boleh mengira-ngira ya kita itu. Lebih banyak mana? Untuk memenuhi kepuasan kita, entah itu jajan, kuliner, pakaian, sepatu, dengan infak kita kira-kira banyak infaknya atau untuk itu semua kira-kira? Tidak usah dijawab, dibatin saja Bapak Ibu. Ya, ya segitu itulah porsi kita di hadapan Allah. Ya, maka ketika kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika satu kali beliau setelah sholat itu tiba-tiba berdiri, tiba-tiba pergi, pulang. Habis itu kembali lagi. Habis itu kenapa? Sahabat tanya, ya Rasulullah ada apa? Anda terburu ada apa? Tidak biasanya seperti itu, Pak. Lalu, ya Allah, Nabi bilang apa? Ada sedikit harta yang lupa aku sedekahkan. Bayangkan itu. Ya. Bagi kita itu coba Pak, di rumahmu kira-kira ada barang yang nggak manfaat apa kira-kira? Ya, keluarkan itu dari rumah kita. Ya besok itu yang ngebot-ngeboti Pak. Ya, itu yang akan memperberat hisab kita. Makanya setiap apa yang kita miliki ada nggak manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, berikan kepada orang lain agar bermanfaat. Ya, sudah sakit, ya sudah sakit, tidak bisa nyepeda. Kau punya sepeda, kasihkan ke pondok yang butuh sepeda. Kasihkan tetangga yang pengen apa? Bersepeda. Amal seperti ini. Tapi berat gak itu? Berat. Apalagi sepedamu rakitan 50 juta. Makanya kecintaan terhadap harta itu berat Pak. Kecuali mereka yang diiringi iman kepada Allah. Itu kita sangat-sangat bersyukur. Ya. Apalagi kalau sekarang ini Ustaz, nyari aja susah Ustaz. Ya. Ini sambat semua, ya. Tapi tidak menjadikan kita lebih pelit ya.
Justru semacam ini kan menjadi ujian pula bagi kita. Ya. Dan satu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini pernah saya sampaikan dulu, dia menyembelih ya. Amara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zaujatihi an yuqasimana lahmaha ala nas. Nabi motong kambing, ya. Lalu menyuruh istri-istrinya untuk membagikan daging kambing tersebut. Ya. Faba'ada an wuzi'a lahmu syatti. Maka setelah dibagikan kambing itu, daging kambing itu, Nabi tanya, "Ya Aisyah, ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing itu? Ya. Lalu Aisyah katakan, "Ma baqiya minha ila katifuha." Ya. Maka tidak ada yang tersisa ya Rasulullah kecuali hanya bagian pundak dari kambing itu. Maka Nabi katakan seluruh kambing tersisa kecuali pundak yang tersisa itu. Maka semuanya berpahala kecuali pundak yang kita makan sendiri. Maka apa yang masuk ke dalam perut kita ya beda nilainya dengan yang masuk ke perut tetangga. Ya, maka kita masak ya. Bahkan sampai diperintahkan ya perbanyak kuahnya. Ya, perbanyak kuahnya. Agar apa? Kita bisa beramal. Kita bisa membagi itu semua. Ya. Ada orang yang hidupnya tuh hanya berbagi terus, punya dikit bagi, sampai-sampai dia itu tidak pernah kecukupan. Itu yang orang lain pandang. Tapi beda dengan cara Allah mencukupi seorang hamba. Yughnihumullah min fadlih. Allah berikan ya keberkahan apa? Selalu merasa kaya. Jadi hati ini loh. Nah sekarang ini banyak orang yang kelihatannya kaya tapi mentalnya orang miskin. Ya. Jadi gini, mentalnya orang miskin karena didikannya seperti itu. Takut, akhirnya apa? Apa yang dimiliki disimpan, yang seharusnya dikeluarkan dikurangi. Tapi kalau mencari pemasukan sebanyak-banyaknya. Ya, ini orang bakhil ini. Ya, orang yang cemas dan tentunya tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, maka iri Pak, Anda wajib iri kepada orang-orang yang senang bersedekah. Anda wajib iri itu. Apalagi levelnya ekonomi di bawahmu, tapi dia setiap ada kegiatan selalu support, entah dengan tenaganya, pikirannya, dengan uangnya. Mereka lakukan itu lillah. Jadi tidak ada urusan dengan pencitraan, mau jadi menteri atau apa, tidak butuh. Yang dia lakukan pokoknya lillah. Orang-orang ini yang beruntung. Dan Anda wajib iri kepada orang-orang yang berbuat baik seperti ini. Ya, lihat, saya kalau ngedumi zakat gitu, titipan orang itu, ya Allah kapan aku bisa berzakat segini banyaknya? Ya iri, ya kapan ya Allah ya bisa dilancarkan seperti fulan? Coba bayangkan, dia jor-joran ini, masya Allah. Nolongi orang lah, kita cuma jadi penonton ya. Ini loh, sibuk ngomongin amalan orang lain, dirinya tidak beramal, ini rugi Pak, ini orang merugi ini ya. Maka tidak ada alasan sebetulnya bagi kita untuk apa? Untuk ikut beramal soleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, menjaga hartanya ya, setelah darahnya hartanya dijaga. Dan yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa irduhu, dijaga kehormatannya. Wajib hukumnya Anda menjaga kehormatan orang lain. Ya. Jadi malah jangan ikut-ikut menghancurkan kehormatan orang lain, apalagi dia suamimu sendiri, dia pasanganmu sendiri. Ya. Wong orang lain saja yang ketika Anda tahu sama-sama aib dia, kita nggak boleh kok membiarkan orang lain menghina dirinya. Ya, kita jaga kehormatannya. Ya, ada 3 orang, ini yang 2 orang ini ngomong ke sing orang ketiga. Contohnya, ada 2 orang ngobrolin ya. Ya gue ngerti Ustaz Arifin lah, ngerti. Kowe anggar ngomong suwe ne ramu. Ya, anggar ngomong sithik ning nyelekit. Nah, yang satu dijak omong ya, "Heeh yo, tak rasa-rasake yo ngono." Nah,
Anda bela menjaga kehormatannya. Tidak usah ngomong gitu. Coba kamu kalau berani datangi beliau, ingatkan beliau langsung. Berani nggak kira-kira? Biasanya melempem, ya kan? Seorang mukmin itu pemberani, Pak. Mengatakan kebenaran walau murran, walaupun pahit. Saya tidak ridho kok. Ketika ada salah seorang, misal ya, si A ini dihina oleh salah satu atau beberapa orang di antara Anda. Saya dengar, saya datangi rumahnya Fulan. Kenapa? Mas, kenapa toko kamu diomong ke orang-orang? Benar nggak yang diomong ke orang-orang ini? Bahwasanya kamu gini. Oh enggak benar Ustaz. Oh ya sudah. Kalau enggak benar, aku bela kamu mati-matian untuk kehormatanmu. Kalau benar, bertakwalah kepada Allah, mintalah maaf kepada orang-orang yang kau sakiti. Wani orang ngono doan. Enggak mungkin. Enggak mungkin berani karena orang-orang seperti ini ya diciptakan punya lambe lamis memang ini. Ya, senenge wani neng buri. Nah ini bukan mental seorang mukmin. Mental seorang mukmin ini salah, kita deketi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa nggak ngobrol? Ada apa? Ini gini. Antum gini. Oh, iya toh. Oh iya, saya minta maaf. Selesai. Dan tidak usah cari pembelaan diri. Ya, itu akan hanya merumitkan kita semua, Pak. Ya. Dan kita itu tidak akan hina ketika kita mengakui kesalahan kita. Justru kita akan semakin dicintai orang karena menerima saran dari orang lain. Ya, saya diloke orang, Ustadz maaf ya, kalau ngimami sholat isya jangan panjang-panjang ya. Kenapa itu bapak itu tadi komplain gini kok Ustadz Arif ini yang ngimami dawa. Oh ya wes, sesuk aku rasa imam baik. Soalnya piye yo, ada pemuda sing bacaannya lebih bagus ya. Silahkan nanti diimami yang lebih singkat. Ya saya minta maaf juga, sampaikan salam kepada bapak. Selesai nggak? Selesai. Tapi kalau diberitahu, Ustaz dapat gini, wah sopo, kono kon ngimami ngono, ya tak gelem kon masjid liya. Nah ini buat apa seperti itu? Ya, ini loh. Apalagi suami istri, nah, ini bahaya lagi. Makanya terjadinya konflik itu, Bapak Ibu ya. Ya salah satunya hal seperti itu. Ketika sudah salah, dia tidak mau mengaku salah dan tidak mau minta maaf. Makanya terjadi konflik, pertengkaran rumah tangga. Oh sebetulnya kalau suami salah, ya gini mas, kamu gini. Oh ya sudah, aku minta maaf ya. Itu salahku. Besok insya Allah tidak diulang lagi. Selesai. Tidak turun kehormatanmu. Justru istrimu semakin cinta. Ketika apa? Suami salah, diingatkan istri, dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lihat suami alasan, wah ini memuakkan ini. Saya dilapori ini salah satu jamaah itu. Ustadz, saya sudah nasihati suami saya untuk sregep sholat Ustadz. Tapi malah dia bilang, aku imamu rasah ngandani, ngaji lagi wae. Nah, ini termasuk laki-laki sombong. Ya. Dan kita itu mohon maaf ya. Apa toh guna kita menikah? Salah satunya adalah menyempurnakan agama kita. Maka beruntung kalau punya pasangan ya cerewet masalah agama. Kalau soal yang lain wis sakarepmu, penting tidak melanggar syariat, itu selesai. Dan ini suami pulang pagi ya sakarepmu, didengar berzina ya wis ndak apa-apa sakarepmu. Kemudian ndak sholat ya sakarepmu. Sing penting blonjomu. Ini ya justru yang seperti ini kok malah dikatakan oleh suami jenis ini, bojoku enak kok santai. Tuh. Ini rusak rumah tangga ini. Tapi giliran istri yang cerewet, Mas, dah sholat Mas. Sholatnya di mana? Kowe cerewet. Wah, bojoku nganyel ke. Urusan sholat, urusan amal sholat dicerewet-cerewet ke. Padahal keinginan kita itu biar apa? Biar bukan hanya di dunia, namun juga sesurga. Nah, ini Kak, hakikatnya berumah tangga itu. Ya,
Tapi ya ndak semua semudah itu. Ya toh Pak. Makanya kita ini saya sering nasihatkan kepada ibu-ibu ya. Ah, intinya apa? Kita jangan putus asa dengan peremehan suami, ketidak menghargainya mereka kepada Anda, tidak senangnya mereka berterima kasih kepada Anda. Jangan menyurutkan kebaikan Anda untuk memberitahu mereka. Begitu pula sebaliknya, Bapak ya gitu. Mau istriku dengar atau tidak, tetap saya sampaikan. Kamu harusnya gini menurut perintah Allah terus. Karena apa? Di sini ada pahala. Ya. Jangan sampai berhenti melayani suami gara-gara suami nggak nurut ketika dinasihati. Jangan. Ya. Ingat ibu-ibu ya, yang dirahmati Allah. Anda itu, Masya Allah, Anda itu diperintahkan cuma satu, taat kepada suami. Dan di dalam ketaatan itu tidak disyaratkan suamimu harus soleh. Enggak. Yang penting dia itu suamimu sudah sah secara agama, wis. Meskipun dia temperamental, meskipun dia pemalas, Anda tetap wajib berbakti kepadanya. Berat nggak kira-kira Bu? Nah, berat. Ya. Ya berat ya. Nah, kira-kira ya, kira-kira nih, masak dari pagi dia masak, ya, mulai santan, kelanu, apa potong ini, potong itu, bumbu dan lain sebagainya. Subuhnya suami itu bilang, "Mi, aku pengen makan opor ayam nih." Oh ya, karena istri ingin berbakti disenangkan suami. Belanja dia, mulai dengan bumbunya ini itu, luar biasa. Sampai jam 12 waktu suaminya pulang, ditunggu disiapin opornya. Nasi, wah luar biasa. Ada es teh jumbo juga ya. Ini luar biasa. Habis itu, ini Mas, ayo makan. Ah, maaf ya, aku makan di kantor. Ada teman syukuran. Kira-kira perasaanmu gimana, Bu? Oh, tak makan dewe. Ya. Kalau sedih, kecewa itu lumrah karena manusia. Tapi jangan jadikan kelumrahan ini pintu setan untuk menjebak Anda agar durhaka kepada orang tua. Tidak boleh. Angger ngene caramu sesuk rata masake. Tidak boleh. Bisa jadi itu cara Allah ben kamu itu bersedekah rotonggomu. Bisa enggak? Maka kita itu mindsetnya husnudon dengan setiap keadaan yang kita terima. Jangan persempit segala kebaikan dengan pikiran kita yang selalu berprasangka buruk. Oh jangan-jangan masakanku ra enak. Apa mungkin bojoku duwe selingkuhan? Oh, ini karena negatifnya ya. Kalau dia positif tinggi, oh ya alhamdulillah Mas, syukuran siapa? Temanku akikoan, oh, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi anak soleh. Enak toh? Ya, lah terus ini opor ayamnya kamu masih mau ndak? Aku sudah kenyangi, ya wis tak bagikan ya ke tetangga, rezeki tetangga. Ya. Sini daripada masih banyak, wis tak kirim ke Mojolaban. Ini rezeki ustadznya ya. Bisa jadi Bu, Allah mengatur sedemikian rupa. Maka jangan engkau berprasangka buruk atas setiap apa yang datang kepadamu. Buka hati, buka wawasan. Jika tidak bisa dari kanan, engkau bisa dari kiri. Jika tertutup yang bawah, engkau bisa lihat dari atas. Mesti ada baiknya setiap apa yang kita temui. Ya, ini tentang kehormatannya tadi ya. Maka wajib kita menjaga kehormatan saudara kita. Ya, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, la yahillu li muslim yurawi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakuti muslim yang lainnya. Tidak halal hukumnya. Sekarang kan ada itu orang ngeprank itu ya. Wah, nakut-nakuti orang. Ya, jadikan konten di YouTube, dilihat berulang-ulang
dapat uang. Ini dari perbuatan yang haram. Hasilnya gimana kira-kira? Sama saja. Ya, monetize ratusan juta dari satu film saja. Bayangkan sholat subuh, ya kan? Dipasang bantal warna putih, di pojok dikasih bentuk pocong. Begitu lewat ciluba itu, di syuting seneng. Tapi la yahillu, tidak halal bagi seorang muslim menakuti muslim yang lainnya. Tidak boleh. Jenguk orang sakit, tanya kamu sakit apa? Anu gulai, hati-hati loh, banyak orang mati kena gula. Lah, tidak boleh seperti ini. Ya, iya, perbesar hatinya, tidak apa-apa. Ya banyak kok yang sembuh kena gula, asal dia berprasangka dan berbaik, memperbaiki pola hidupnya. Aku yakin kamu bisa. Bismillah, insya Allah kita doakan sama-sama. Nah ini loh, sudah nggak bawa oleh-oleh, ya berangkatnya numpang, yang lain urunan dia sembunyi, ngomplet sudah, malun ini, ya. Ini bahaya ini. Ya bahaya ini. Naudzubillah min dzalik. Sekali ngomong bikin orang sakit hati. Hati-hati loh ya, ikhwah. Ya, hati-hati lisan kita itu. Pandai-pandailah menghibur orang. Ya. Saya gara-gara pakai ini nih, ya, pecis, bajunya batik ini, terus ada yang bilang, Ustadz, ya, antum itu seperti guru gembul. Tahu guru gembul itu? Iya. Ya, kalau enggak tahu nanti tanya suaminya, Bu. Ya, itu ya. Saya bilang, ya, antum ini diberi lisan oleh Allah buat menyenangkan hati manusia yang lain. Terus terang anak tersinggung ngomong seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Anak maafkan. Habis itu malu dia, Pak. Ya kan? Kita itu kadang ya bercanda, tapi nggak mikir efeknya. Lah orang sekarang itu kebanyakan ngomong dulu mikirnya belakangan. Tapi lihat para ulama itu, mau ngomong saja mikir, apa yang akan terjadi setelah mendengar omongan saya. Wah, nah nge-share dulu, baru dipikir akibatnya. Ya, ini saya izin minum dulu ya. Bismillah. Ini apa ini? Teh apa? Oh, ya, gitu ya. La yahillu, tidak halal Bapak Ibu. Tidak halal. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nakut-nakutin orang itu nggak boleh. Ya, nanti gini loh, lah nakutin anak gimana Ustadz? Karena dia nggak mau tidur. Ya, kemudian ibunya bilang, kamu kalau nggak mau tidur tuh loh, diparani setan tuh loh. Loh, itu nakut-nakuti, jangan ngomong gitu. Ya, nah ini bapaknya berhubung selak pergi tuh ya, mau ada urusan di wedangan, ya, anaknya ikut terus. Ayo kamu kalau ikut nanti ketemu setan loh. Loh, ini dusta dia itu, tidak boleh, tidak boleh seperti itu. Maka tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lainnya. Kemudian wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yahillu, ya syukran jazakallahu khair, la yahillu li muslimin an yusira ila akhihi binadratin tu'dhihi. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menatap saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Ya, siap. Jazakallah. Ini pindahkan enggak? Ya. Wah, terima kasih. Jazakallah khair. Ya. Itu ya. Saya minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Ya.
Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak halal bagi seorang muslim untuk menatap saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Maksudnya menyakitkan itu apa? Ya meremehkan, pandangan yang menelanjangi, pandangan yang mencari aib orang lain, tidak boleh. Datang, ya, dia ngobrol enak sama orang lain, begitu datang ini wajahnya jadi nggak enak nih. Ada orang masuk ditatap dengan tatapan curiga. Mencurigai tidak boleh. Tatapan menghina, meremehkan ini tidak boleh. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Hati-hati karena menyakiti ini. Loh, Anda sendiri kalau masuk toko saja, ya, Anda dipandang nggak enak, diremehkan, kondidet gitu. Gimana kira-kira, Pak? Wow, jengkel kita. Makanya kita jangan berbuat seperti itu, meremehkan, ya. Ini tidak boleh. Wa qaulihi innallaha yakrahu adzal mu'min. Sesungguhnya Allah membenci perbuatan menyakiti orang-orang beriman. Orang beriman itu walinya siapa? Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang menjadi pelindung bagi orang-orang beriman, dan Allah yakrahu adzal mu'minin. Allah membenci perbuatan menyakiti orang-orang yang beriman. Maka lihat orang beriman, ya, contoh ya, Anda di kampung, Pak, di kampung, di tengah kampung, ya, kemudian Anda ternak kambing, Pak, ternak kambing di tengah kampung. Anda merasa betul itu tanah-tanah Anda, kambing-kambing Anda. Tapi kira-kira hidung-hidung siapa, Pak? Lah, rumahmu jauh dari kandangmu. Sedangkan kanan kirinya adalah rumah warga. Dia menikmati apa? Kedoliman yang ia lakukan. Meskipun dia tidur, dia berdosa karena apa yang dia lakukan. Breakfast baunya telur kacang planet, ya, sambil makan bau pesingnya kambing. Hati-hati dengan orang yang diam, Pak. Ketika kau zalimi, dia diam. Ingat, innallaha yakrahu adzal mu'minin. Makanya orang-orang yang menakutkan itu sebetulnya bukan orang-orang yang teriak-teriak, orang-orang yang membentak-bentak, Pak. Tapi orang yang berbahaya adalah yang ketika disakiti, dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Ini yang bahaya. Ya, wis biar Ustaz, biar diurus Allah. Loh, ini yang berbahaya, jemaah. Nah, nantinya balasan itu biasanya lebih keras dari apa yang telah dilakukan. Entah diambil kesehatannya, diambil hartanya, dibuat hina di hadapan manusia. Selalu ada cara Allah untuk membalas kejahatan manusia. Ya, ini kan perlu kita perhatikan, ya. Maka ketika kita punya usaha yang di situ ada di lingkup masyarakat, di tengah masyarakat, paling tidak berdayakan masyarakat sekitar. Kalau tidak berdayakan karena usaha ini masih mikro, setiap Anda ngolah sesuatu, sisakan untuk masyarakat juga. Minimal kiwa tengen lah. Ya. Wah, Masya Allah. Ini dipraktekkan betul sama murid saya. Dia bakul jamu. Ya. Karena setiap ngulek jahe ini mambu kiwa tengen. Ya makanya diberi sama dia. Mohon maaf ganggu. Karena kadang ya ini mau ya Bu. Oh ya wis pindah saja ke sana. Lah ini Bu, ya. Ada catering. Nah ini catering. Dulu dulu ibu saya kan ya catering dulu, ya. Itu. Baunya Bu, baunya. Itu tetangga kiwa tengen ini sampai blenger. Apa dikirimi? Karena memang itu sebagai kelumrahan kita. Kita itu memang tidak menyiksa dengan cambuk, tidak memukul dengan batu, tapi kita sedang
mengolah perut mereka lebih lapar. Ya, nah inilah kita pangerten ngasih ya. Alhamdulillah ini pesanan banyak Bu. Ini berkahnya ya. Mudah-mudahan Allah langgengkan semuanya ya. Bisa berkah. Enak Bu. Nah ini tetangga nempel tembok. Tiap kali kamu lembur dia dengerin dak dok. Sini ya. Gua anggar kono wis donga hati-hati loh ya. Ya Allah ini tetanggaku ini matre banget iki. Ya, nyari uang enggak tahu aturan. Ini kita sudah waktunya tidur dia masih seperti ini ganggu ya Allah. Tapi dia enggak mau cari ribut. Ya diadukan langsung ke pusat. Ya kan? Kalau sudah pusat sudah bertindak gimana kira-kira? Nah, ini yang level bawah remuk semua. Ya, maka hati-hati, Pak. Hati-hati. Ya. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam al-muslim man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Dulu pernah saya paparkan tentang wanita yang masuk neraka gara-gara lisannya. Sholatnya bagus, sedekahnya bagus, puasanya bagus, tapi lisannya keji. Apa kata Nabi ketika ditanya seperti itu? Iya finar, dia di neraka. Loh, mudahnya masuk neraka nggih? Mudahnya. Cukup dengan modal mulutmu nyinyir itu. Sudah cukup mengantarkan ke neraka, Pak. Maka hati-hati kita itu. Kita mudah ngomong ke orang, ya. Seperti kita melempar batu di tengah lautan. Kita nggak tahu batu itu menyentuh dasar ya atau mengapung di tengah-tengah, nggak tahu. Omongan juga seperti itu. Ketika kita sudah omongkan, nggak tahu ternyata menyakiti begitu dalam perasaan orang lain. Maka pangerten, ya. Kalau engkau berbicara dengan seorang janda, jangan bicarakan tentang indahnya hubungan kepada suami dan istri. Kalau bicara dengan wanita mandul, jangan ceritakan asiknya ngomong anak. Kalau bercerita dengan orang miskin, jangan ceritakan tentang nikmatnya memiliki harta yang kaya. Kalau bicara dengan orang lapar, jangan kau katakan tentang nikmatnya makan daging yang lezat, Pak. Itu namanya nggak simpati, nggak empati. Ini yang perlu kita pahami. Ya, ketemu orang yang kita tahu dari fisiknya saja sudah memperlihatkan dia susah, dia ini. Ya kita ngomongnya ya jangan dari mana, Pak? Biasa buang dit. Kok ngomongnya kok seperti itu? Wong belanja, oh dari itu beli kebutuhan, ya kan enak ya. Buang duit katanya. Ya, ditanya ini jawabannya ndak enak. Ini mohon maaf sekali lagi. Hindari yang semacam ini. Ngaji sudah lama, tahu pahala dan dosa, tapi kenapa kok ngomongnya masih setajam silet? Ini penyakit, Bu. Penyakit. Ya, nah perlu ditumpas yang seperti ini ya. Makanya semakin kita menjaga lisan kita, semakin kita dijaga oleh Allah. Ya, banyak orang yang semangat, Pak. Ketika mendengar suara-suara Anda, ini juga ada. Ya. Saya ingat ketika membuat sebuah video ya. Video itu tentang apa? Tentang bermanfaatnya Anda. Jangan pernah merasa berputus asa. Debu saja berguna untuk tayamum, apalagi engkau. Engkau mulia, engkau berhak bahagia. Dari video yang sekian detik itu saja, banyak orang menanggapi, terima kasih Ustadz, saya sudah putus asa. Saya pengennya bunuh diri karena saya tidak berguna buat suami saya. Bayangkan itu, Pak. Maka Anda semua ini akan lebih bermanfaat asalkan satu, Anda juga memahami pentingnya menjaga lisan. Kalau memang tidak mampu mengatakan yang baik, lebih baik diam. Ya kan ada toh orang
ngomong sekali malah salah, malah bikin runyam, maka diem saja, lebih aman. Ya, ini Bapak Ibu. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'min man minal mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Seorang mukmin adalah orang yang dipercaya oleh mukmin lainnya atas diri dan harta mereka. Amanah. Kalau ada orang bilang, "Mbak, aku mau cerita nih." Ya cerita apa? Tapi rahasia ya, jangan beritahu orang lain. Itu maksudnya kau suruh hati, suruh amanah. Tidak boleh nyebarkan berita yang disebarkan ke Anda. Pergi orangnya, orang lain tanya, "Mbak, ada apa dia ke sini?" "Enggak apa-apa, cuman konflik keluarga." Loh. Oh, cuman konflik, tapi ya paling suami istri. Loh. Terus dia membuka, ya. Maka tidak boleh seperti ini. Kita jaga, ya, harta mereka yang diamanahkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat amanah, Bapak Ibu. Orang yang amanah menjaga, ya, titipan orang, dagangan orang, yang akhirnya memberikan hadiah yang luar biasa dengan dipertemukannya dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini Pak, terkenal orang yang sangat amanah. Nah kita ini di saat-saat ini kehilangan itu. Kemana sisi amanahnya? Omongan saja dikorupsi, apalagi duit. Ya, omongan saja dikurangi, ditambahi, apalagi perkara harta. Ustadz, yang menghalangi kita bermaksiat dengan cara itu apa? Takut kepada Allah. Obatnya itu saja, takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah tidak akan berbuat sia-sia. Orang yang takut kepada Allah tidak akan berkata kotor. Orang yang takut kepada Allah akan amanah dengan setiap apa yang diamanahkan kepadanya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Ini sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, ini kelihatannya saya sudah lowbat sekali, ya. Jadi mungkin malam ini saya cukupkan saja sampai demikian. Saya mohon izin dulu ya Pak ya. Tidak apa-apa ya, karena ini dari subuh tadi sudah on saya. Ya, ini semoga apa yang kami sampaikan berarti bermanfaat bagi Anda. Dan sekali lagi saya wasiatkan kepada Bapak Ibu semuanya, teruslah beristiqomah dalam beramal soleh walaupun hanya sekecil apapun dalam pandangan manusia. Namun ingatlah, Allah menghargai setiap amal soleh kita. Ya, jauhi sebisa mungkin maksiat yang bisa dilakukan. Jauhi, karena setiap kita menjauhinya, kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah karuniakan kemudahan bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kami tutup dengan doa dan semoga Allah karuniakan kebahagiaan, kemudahan atas segala apa yang kita inginkan, kita cita-citakan, dan semoga Allah luruskan hati kita hanya untuk menyembah kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya. Allahumma ya Allah, Allahumma rzuqna qalban saliman wa nafsan mutmainnah. Allahumma ja'al qulubana khashi'atan li dzikrika. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma aslih fasada qulubina wahdina ila sawa'is sabil. Ya Allah, perbaiki kerusakan hati kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Allahumma ihdi qulubana waj'alha muwajjahah nahwaka wahdak. Berilah petunjuk kepada hati kami ya Allah dan arahkan ia hanya kepadamu. Allahumma ja'al hubbaka fi qulubina a'dhama min hubbid dunya wa ma fiha. Ya Allah, jadikan cintamu di hati kami lebih besar
dari cinta kepada dunia dan seisinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.